Paduk Jempar, Pedrosa bocorkan masa depan MotoGP yang akan berubah total. Dunia MotoGP diguncang oleh pernyataan Dani Pedrosa. Mantan pembalap Repsol Honda dan kini test rider andalan KTM itu membeberkan bahwa mulai 2027, regulasi baru akan mengubah wajah kompetisi. 2 poin besar, Michelin akan digantikan oleh Pirelli sebagai pemasok ban dan kapasitas mesin akan dikurangi. Kedengarannya sederhana? Tidak. Bagi para insinyur dan pembalap, ini ibarat menyetel ulang seluruh DNA motor dan cara balap. Pedrosa menyebut perubahan ini signifikan, bahkan bisa menjadi titik balik bagi banyak tim. Yang menarik, semua ini belum tentu buruk. Sebaliknya, justru membuka babak baru bagi pembalap muda. Tapi tunggu dulu, siapa yang diuntungkan dan siapa yang terancam? Uji coba pertama ada di tangan Dani Pedrosa. KTM jadi kunci adaptasi. Pedrosa bukan cuma bicara, dia akan jadi orang pertama yang menjajal regulasi baru lewat prototipe KTM. Di tengah perubahan besar ini, test rider punya peran emas. Mereka bukan sekedar pencatat waktu, tapi arsitek transisi era baru MotoGP. Pedrosa mengungkap bahwa respons motor terhadap ban baru akan bergantung pada banyak faktor teknis, kekakuan rangka, gaya pengereman, kontrol gas, hingga cara motor ditarik saat keluar tikungan. Hal-hal detail ini menentukan apakah motor bisa tetap tajam atau malah melempem. KTM tahu betul bahwa data dari Pedrosa akan jadi senjata rahasia mereka. Tapi ini baru permukaan. Yang lebih mengejutkan, efek perubahan ini menular ke Moto2 dan Moto3, termasuk nasib Veda Ega Pratama. Bukan cuma MotoGP, Moto2 dan Moto3 juga kena efek domino. Jangan salah sangka, perubahan ban dan mesin ini bukan hanya mempengaruhi kelas utama. Pedrosa secara spesifik menyebut dampaknya menjalar ke Moto2 dan Moto3. Banyak tim di kelas-kelas ini sudah mulai melakukan penyesuaian sasis dan gaya berkendara. Alasannya sederhana, untuk bersaing di masa depan, adaptasi harus dimulai sekarang. Tim-tim yang gagal mengantisipasi perubahan bisa tertinggal 1 musim penuh. Veda Ega Pratama yang baru saja naik ke Moto3 2026 berada di ambang krusial. Apakah musim debutnya jadi dasar adaptasi menuju era baru, atau justru jebakan transisi yang menyulitkan? Semua bergantung pada kesiapan teknis dan keluasan gaya balapnya. Tapi jangan lewatkan bagian berikutnya, karena efek ini bisa mengacak peta kekuatan tim. Gaya balap lama terancam usang, adaptasi jadi harga mati. Perubahan bukan hanya soal ban atau mesin, ini tentang mentalitas, kebiasaan, dan filosofi balap. Pedrosa mengingatkan bahwa gaya berkendara agresif ala motor-motor Michelin bisa jadi bumerang ketika berganti ke Pirelli. Ban Pirelli dikenal punya karakteristik berbeda dalam hal cengkraman, respon temperatur, dan toleransi slip. Artinya, pembalap harus menyesuaikan cara masuk tikungan, membuka gas, dan bahkan posisi badan. Tidak semua pembalap bisa cepat beradaptasi. Yang cepat berubah, bertahan. Yang kaku, tenggelam. Ini menjadi peluang emas bagi rookie seperti Veda yang belum terlalu terikat pada gaya lama. Tapi sebaliknya, jika adaptasi telat, ia bisa langsung tergilas. Masih banyak kejutan, karena efek ban ini bisa sangat brutal. Ban baru bisa jadi pembeda antara tim kuat dan tim gagal. Menurut Pedrosa, salah satu dampak paling liar dari regulasi ini adalah ketimpangan. Ada tim yang akan langsung klik dengan karakter ban baru, dan ada yang justru kehilangan semua performa. Di MotoGP, perbedaan 0,1 detik per lap bisa memisahkan juara dan penghuni Q1. Jika Pirelli cocok dengan sasis KTM, maka tim seperti Tech3 atau bahkan Red Bull KTM Factory bisa menguasai awal musim 2027. Sebaliknya, jika Honda atau Yamaha kelabakan, maka mereka harus putar otak dari nol. Situasi ini juga akan tercermin di kelas bawah, di mana tim seperti Honda Tim Asia yang jadi rumah baru Veda harus ekstra sigap. Apakah mereka punya teknologi dan SDM untuk menyambut perubahan besar ini? Kita akan lihat. Veda Ega Pratama, si rookie Moto3 yang terjepit di era transisi. Bagi Veda Ega Pratama, tahun 2026 adalah musim debut, dan itu artinya ia akan jadi pembalap Moto3 aktif saat perubahan 2027 mulai bergulir. Ini bisa jadi berkah tersembunyi atau tantangan besar. Di satu sisi, Veda yang masih muda bisa lebih cepat menyerap karakteristik baru, belum terkontaminasi gaya lama. Tapi di sisi lain, ia akan menjalani 2 masa adaptasi beruntun, dari Junior GP ke Moto3, lalu Moto3 ke Moto3 gaya baru. Tekanan berlipat, risiko tinggi, terutama jika timnya belum siap secara teknis. Posisi Veda di Honda Tim Asia bakal diuji, karena adaptasi ban bisa mengubah grip di tikungan, handling, hingga power delivery. Veda harus jadi pembalap yang bukan hanya cepat, tapi juga cerdas membaca perubahan. Pembalap pintar yang diuntungkan. Era baru butuh otak dan naluri.
Di era ban Pirelli dan mesin berkapasitas lebih kecil, pembalap cepat saja tidak cukup. Pedrosa menegaskan, perubahan besar ini akan menguntungkan mereka yang mampu membaca situasi di lintasan secara real-time. Pembalap dengan race intelligence tinggi akan makin menonjol. Yang tahu kapan harus menyerang, kapan menjaga suhu ban, dan bagaimana menghindari wheelie saat keluar tikungan, mereka inilah yang akan naik ke atas. Bukan hanya otot, tapi juga otak. Veda Ega Pratama harus peka terhadap hal-hal detail semacam ini sejak sekarang. Gaya balap agresif bisa jadi bumerang jika tidak diimbangi dengan kontrol. Ban Pirelli tak suka dibanting sembarangan. Veda punya peluang untuk menjadi thinking rider generasi baru, tapi hanya jika dia belajar cepat dari tes seperti Jerez atau Misano. Persaingan Moto3 akan jadi medan pendidikan keras yang menentukan apakah dia layak naik ke Moto2 nanti atau malah terlempar dari orbit bintang muda Asia. Pedrosa bocorkan strategi, yang cepat start, dialah yang bertahan. Pedrosa tak hanya bicara soal ban dan sasis, ia menyinggung bagaimana perubahan ini akan merombak strategi race. Menurutnya, start akan kembali jadi momen krusial. Dengan power yang sedikit menurun dan kontrol traksi yang makin halus berkat ban baru, posisi di tikungan pertama akan jauh lebih menentukan. Mereka yang mampu start dengan baik akan lebih mudah menjaga posisi, karena susah menyalip di tengah balapan jika grip ban terlalu sensitif terhadap panas. Veda harus belajar bagaimana meledak di 100 meter pertama. Start lambat bisa menghukum dia sepanjang race, terutama di trek sempit seperti Sachsenring atau Misano. Ini bukan lagi soal siapa tercepat di sektor 3. Ini soal siapa yang bisa menyerbu depan sejak lampu padam. Pedrosa menyebut ini sebagai era pengendalian posisi, dan itu artinya Veda harus jadi master hole shot, bukan sekadar pembalap cepat di akhir lap. Perang Moto3 akan dimulai sejak detik pertama. Ini baru permulaan. Regulasi bisa buka celah bagi talenta Asia. Efek domino dari perubahan regulasi 2027 tak hanya merombak teknis dan strategi, tapi juga bisa jadi angin segar bagi pembalap dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena banyak pembalap Eropa telah dibentuk oleh karakter ban Michelin sejak junior, dan mereka mungkin kesulitan readaptasi. Sementara pembalap muda Asia seperti Veda justru datang dari jalur yang lebih variatif, Asia Talent Cup, Rookies Cup, Junior GP, yang memperkenalkan berbagai gaya ban dan motor. Veda mungkin belum punya nama sebesar Uriarte atau Carpe, tapi di era baru, siapa yang bisa cepat beradaptasi, dialah yang bisa menyalip hierarki. Belum lagi, jika Honda Tim Asia mampu menemukan setup yang cocok dengan Pirelli, maka posisi Veda bisa melonjak drastis. Regulasi baru bisa menciptakan reset button dalam kompetisi. Ini momen langka, dan bisa jadi 2027 adalah tahun ketika nama Veda Ega Pratama naik dari sekadar prospek menjadi ancaman nyata di pedok MotoGP. MotoGP 2027 jadi era baru. Veda harus ambil kesempatan emas ini. Ketika Dani Pedrosa menyebut bahwa perubahan regulasi akan memberi warna baru bagi MotoGP, itu bukan sekadar pernyataan netral. Ini adalah sinyal bagi semua pembalap, tua, muda, rookie, atau veteran, bahwa era kompetisi baru sudah dimulai. Ban Pirelli, kapasitas mesin yang dipangkas, sasis yang harus dirombak, gaya balap yang perlu dilenturkan. Semua ini akan menyingkirkan pembalap kaku dan membuka jalan bagi wajah-wajah baru. Veda Ega Pratama, yang saat ini tengah meniti karir dari Moto3 bersama Honda Tim Asia, berada di titik silang sejarah. Jika ia mampu memanfaatkan perubahan ini sebagai bahan bakar semangat, menggali ilmu dari senior seperti Furusato atau mentor seperti Hiroshi Oyama, maka 2027 bisa menjadi tahun lonjakan besar. Tapi jika ia lengah, regulasi baru ini bisa menjadi jebakan yang membuatnya stagnan. Inilah saatnya Veda menunjukkan bahwa ia bukan hanya cepat, tapi siap bertahan di tengah badai perubahan MotoGP.